Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang berdetak cepat. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat hantu tua Sai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zunse bergegas dengan niat membunuh yang berputar-putar. Xiao Yan, serahkan kerangka Dou Sheng. Hantu tua Sai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi cepat dan tangannya yang besar meraih dengan keras ke arah Xiao Yan di seberang ruang. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara spasial yang cekung. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Api ungu coklat di sekitar tubuh Xiao Yan melonjak keluar. Itu langsung mengguncang ruang yang runtuh. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kerangka Dou Sheng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah hantu tua Sai Xing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Sai Xing terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerahkan kerangka Dou Sheng itu. Namun, dia tidak banyak ragu. Dia meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Dou Sheng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. Dua tangisan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Sai Xing saat tangannya meraih kerangka Dou Sheng. Segera, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulangnya. Setelah itu, mereka menarik dengan kekuatan tiba-tiba. Retak! Di bawah gaya tarik dari kekuatan yang begitu menakutkan, kerangka Dou Sheng segera mengeluarkan suara retakan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Hall of Soul saya. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan? Wajah hantu tua Sai Xing berwarna hijau. Satu lengannya dengan kuat meraih kerangka itu. Dou Qi beredar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya saat dia mentransfer gelombang demi gelombang kekuatan yang kuat ke tangannya. Mulutnya juga mengeluarkan teriakan keras pada saat bersamaan. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul Anda tapi suku Phoenix Iblis Surga saya tidak. Huang Xuan hanya tertawa dingin di hadapan kata-kata mengancam dari hantu tua Sai Xing. Kekuatan di lengannya meningkat, bukannya berkurang. Bahkan ruang itu sendiri, tempat tangannya meraih, membentuk beberapa garis retakan hitam gelap kecil. Mata Bing He Zunse berkedip. Ekspresinya gelap dan dingin dan dia juga mengabaikan hantu tua Sai Xing. Aula jiwa memang besar tetapi seseorang mati demi kekayaan dan seekor burung mati karena makanan. Apa bedanya jika mereka harus menyinggung faksi ini untuk mendapatkan kerangka Dou Sheng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju menjadi Dou Sheng, bahkan Hall of Soul tidak akan berani melakukan apapun padanya. Berderit-berderit. Mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Pembuluh darah hijau menonjol di lengan mereka, tampak seperti cacing tanah saat berdenyut berulang kali. Dengan mereka menarik ini dengan kuat, beberapa sendi kerangka juga secara bertahap menjadi longgar. Hehe, karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku yang dulu akan datang dan membantu kalian semua. Sosok Tang Zhen juga berkedip dan muncul ketika ketiganya menolak untuk melepaskan. Tangannya yang besar meraih salah satu sisi kerangka dan dia berteriak keras. Kekuatan menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. Retak! 4 ahli, dengan kekuatan 4 atau 5 bintang Douzuns, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat bersamaan. Kerangka Dou Sheng ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu memancarkan ledakan di depan banyak tatapan tertegun. Keempat orang itu terbang mundur dan kerangka putih giok itu langsung tersebar. Itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar dari langit. Kurang ajar kau! Wajah hantu tua Sai Xing menjadi hijau ketika dia melihat kerangka itu dihancurkan. Dia menunduk dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka Dou Sheng yang lengkap. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Dou Sheng. Cepat, ambil. Banyak tulang Dou Sheng yang tersebar dari langit.
Akhirnya, mereka terlempar ke alun-alun. Para ahli, yang awalnya menyerah, mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia hanya menarik 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka orang-orang ini bahkan lebih ganas. Mereka sebenarnya telah menarik kerangka itu sampai berubah menjadi pecahan. Namun, dari penampilan hantu tua Haixing, sepertinya dia tidak menyadari bahwa kerangka Dou Sheng memiliki teknik Dou kelas Tian yang tersembunyi di atasnya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Yan melirik hantu tua Haixing, yang memiliki wajah hijau sambil memegang tengkorak dan lengan, sementara pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kepala aula jiwa itu mungkin tidak memberitahunya tentang rahasia teknik Dou kelas Tian saat menugaskan misi ini padanya. Xiao Yan mengedipkan matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Teknik Dou kelas Tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena dia beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan bahwa itu disembunyikan di 3 tulang rusuk di tubuh kerangka. Namun, tulang Dou Sheng ini juga sangat berguna. Karena saya tidak dapat memperoleh yang lengkap, saya setidaknya harus mendapatkan sebagian. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekerasan tulang-tulang ini. Dia baru saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemah, namun dia harus mengandalkan suhu panas yang menakutkan dari 3000 api teratai hati dan menggunakan semua usahanya. Meskipun ini masalahnya, dia hanya bisa memecahkannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya itu harus menjadi lengan kanan kerangka. Benda ini lebih sulit dari bagian lainnya. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Xiao Yan bukan satu-satunya yang menargetkan tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka bergegas menuju lengan itu. Hei! Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Jari-jarinya menekan udara kosong dan cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia memimpin untuk tampil di samping tulang dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan menggenggamnya di tangannya. Ci! Intervensi Xiao Yan yang tiba-tiba juga menyebabkan para ahli yang bergegas ke lengan ini mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit suram. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Xiao Yan dan kelompok dokter peri kecil dari jarak dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan mengertakkan gigi dan dengan cepat berbalik, bergegas menuju pecahan tulang yang jatuh lainnya. Xiao Yan melirik orang-orang ini, yang telah berhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia meraih lengan di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengannya tidak terlalu berat. Sebenarnya cukup ringan. Hanya setelah pemeriksaan lebih dekat, Xiao Yan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresensi yang samar-samar dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiao Yan melihat lengan tulang itu. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api coklat ungu muncul di ujung jarinya. Setelah itu, dia menurunkan tulang lengannya. Karena tulang aslinya berwarna putih giok dan pantulan cahaya api di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat cairan kecil seperti benda mengalir dengan tenang di dalam lengan tulang. Ini adalah esensi Dou Sheng. Lengan Xiao Yan segera bergetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin, misi hantu tua Haixing kali ini adalah hal ini. Bagian dalam dari semua tulang ini seharusnya memiliki. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat fragmen tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang terbang ke arahnya. Tindakan Xiao Yan ini secara alami menarik ketidaksenangan sejumlah ahli.
Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Mereka muncul di udara dan membungkus Xiao Yan di sekitar mereka. Munculnya barisan kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka. Xiao Yan melihat fragmen tulang yang tergantung di depannya ini. Setelah berhati-hati pengamatan, ia menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki jenis esensi Dousheng di dalamnya. Namun, setelah melakukan seleksi, Xiao Yan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng adalah harta langka. Xiao Yan membuang fragmen tulang yang tidak mengandung esensi Dousheng. Matanya menyapu udara, hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zhai Xing mengumpulkan pecahan tulang dari berbagai tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang, yang beruntung mendapatkan fragmen tulang, juga menjadi sasarannya. Dia menyambar tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung secara sepintas. Melihat kekejaman orang tua ini, para ahli di alun-alun, yang mengumpulkan pecahan tulang, juga buru-buru mundur dari keterkejutan. Bahkan setelah hantu tua Zhai Xing mengejar beberapa bagian, dia masih belum puas dengan keuntungannya. Segera, matanya yang gelap dan padat diputar saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat mata padat hantu tua Zhai Xing melihat ke atas. Wajahnya tidak mengandung sedikit pun ketakutan saat dia tertawa dingin. Kenapa? Apakah kamu belum cukup merebut? Serahkan tulang di tanganmu. Hantu tua Zhai Xing berteriak dengan suara gelap dan dingin. Kamu harus datang dan mencoba. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Warna dari 3 nyala api menyinari mata hantu tua Zhai Xing, menyebabkan wajah yang terakhir menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zhai Xing bergerak-gerak. Kemarahannya hampir mengalahkan alasannya. Namun, dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Xiao Yan saat ini sudah menjadi elit Douzun. Menambah rekan-rekannya, yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar, sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Selain itu, bahkan sampai sekarang, hatinya masih memiliki kengerian terhadap kekuatan teratai api menakutkan Xiao Yan. Jika dia bukan karena dia telah memanggil Tianxun hitam putih di saat-saat terakhir, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiao Yan setelah tertangkap basah. Hantu tua Zhai Xing, aku mengusulkan kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya? Sementara hantu tua Zhai Xing sedang mempertimbangkan peluang kemenangannya di dalam hatinya, senyum dingin muncul di wajah Huang Xuan di kejauhan saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Xiao Yan segera tenggelam sedikit ketika dia mendengar iblis tua ini membuka mulutnya. Apakah orang-orang dari suku Phoenix Iblis Surga ini akhirnya tidak bisa mengendalikan diri? Kolaborasi apa? Hantu tua Zhai Xing bertanya dengan lemah. Kami akan bergandengan tangan dan menangkap anak nakal ini. Kerangka Dousheng akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin mengambil satu hal dari mereka. Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal naga Phoenix terlalu penting bagi suku Phoenix Iblis Surga. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zhai Xing menyipitkan matanya saat mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Dia segera mengangguk lembut. Baiklah, setuju. Senyuman gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi semakin padat saat dia melihat hantu tua Zhai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiao Yan di langit dan berbicara dengan lemah, serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Hantu tua Zhai Xing adalah bintang 5 Douzun asli. Kekuatan yang terakhir bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengannya.
Sekarang yang kuat dan yang kuat telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiao Yan. Barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing, yang wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, "Hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu. Tenang, kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu." Wajah hantu tua Zhai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas saat dia berbicara dengan sinis setelah Xiao Yan menyebutkan lengannya yang patah. "Kalau begitu, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini." Dokter peri kecil meraung dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Phoenix Iblis Surga dan Pavilion Petir Angin perlahan melangkah maju. Douk yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura, tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang merasuki mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka dengan mudah. "HMPH, apa kamu berencana mengandalkan jumlah besarmu?" Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di dalam mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tertegun. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh kedua tetua berpakaian hitam terkemuka itu juga menimbulkan banyak tatapan kaget. Semua orang tahu bahwa keduanya juga asli Douzuns. "Dia ya, Huo Yan. Sejak kapan suku 9 piton tanah dalam yang tenang berkumpul dengan bocah ini?" Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru, "Penatua, itu tidak benar." Kedua tetua suku 9 piton tanah dalam yang tenang ini dikabarkan telah hilang untuk beberapa waktu. Mata cantik Feng Qing'er berkedip saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Hilang?" Huang Xuan terkejut. Segera, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qin Ling. Dia berbicara dengan rasa tidak percaya. "Jadi, kamu adalah pembunuhan misterius yang telah menjungkir balikan suku 9 piton tanah dalam yang tenang?" Qin Ling meliriknya tapi tidak menjawab. "Haha, bagus. Xiao Yan, tidak disangka kau benar-benar bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku 9 piton tanah dalam yang tenang, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Huang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qin Ling ini. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku 9 piton tanah dalam yang tenang. Namun, tidak ada yang berharga baginya untuk disesali. Suku 9 piton tanah dalam yang tenang mungkin kuat tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal kepentingan di dalam hati Xiao Yan. Dia suka membantu orang-orang yang dekat dengannya karena menentang sisi keadilan. Ini karena keadilan tidak akan membantunya pada saat yang benar-benar kritis. Sebaliknya, teman dan kerabatnya akan mempertaruhkan nyawa untuknya. Kamu bisa berakting saja jika ingin merebut sesuatu. Mengapa Anda baru saja memotong? Xiong San meringkuk dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan kutukan marah yang mengubah ekspresi Huang Xuan suram saat dia meringkuk mulutnya. Hantu tua Zhai Xing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Douzun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka ini untuk saya tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain. Xiao Yan itu akan diserahkan padamu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Huang Xuan beralih ke hantu tua Zhai Xing dan berkata. Sudut mata hantu tua Zhai Xing berkedut saat mendengar ini. Meskipun Xiao Yan hanyalah satu bintang Douzun di antara kelompok ini, hantu tua Zhai Xing jelas mengerti bahwa anak nakal ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Serangan teratai api yang menakutkan itu masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut bahkan hingga hari ini.
Meskipun ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Saising menolak saran tersebut. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mengganggu Xiaoyan, yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiaoyan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Saising. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Penatua, tinggalkan bocah itu untuk saya tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiaoyan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Ini telah menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Saising harus bertindak secara pribadi untuk menangani Xiaoyan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya. Hantu tua Saising melirik pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia senang membiarkan orang lain mengambil alih tempatnya, tetapi pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Karena kekuatan hantu tua Saising, bagaimanapun, dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Huang Xuan melambaikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan beralih ke kelompok Xiaoyan. Ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku tersebut pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup banyak. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiaoyan pasti akan kesulitan melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku Phoenix Iblis Surga ketika saatnya tiba. Hantu tua Saising, serang! Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga dan Pavilion Petir ingin juga dengan cepat mengikuti. Wajah Xiaoyan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Dou kelas Tian hari ini, dia tidak dapat menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan. Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Dimungkinkan untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mengapa Anda harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak ahli mendekati kelompok Xiaoyan, Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiaoyan. Dia memandang hantu tua Saising dan berkata, Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini? Huang Xuan dan hantu tua Saising dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Lembah api terbakar, kami berutang budi kepada teman muda Xiaoyan. Aku yang dulu secara alami tidak bisa hanya menonton diam di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiaoyan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menciut di samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik antara keduanya akan hilang sama sekali. Tang Zhen, Anda harus lebih memikirkan lembah api terbakar. Hantu tua Saising berteriak dengan marah. Dia melihat bahwa sisinya yang ini telah berada di atas angin. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika lembah api terbakar ikut campur? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, situasinya pasti akan terbalik. Hantu tua Saising, kau tidak perlu mengancam diriku yang dulu. Anda bahkan belum lahir ketika lembah api terbakar saya menguasai dataran tengah. Tang Zhen memiliki wajah dingin menghadapi ancaman hantu tua Saising saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Saising dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka hubungan antara Tang Zhen dan Xiaoyan akan mencapai sejauh itu. Kepala Lembah Tang, kamu tidak bisa begini.
Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain. Secara kebetulan, lembah sungai es milikku menentang lembah api yang terbakar dari generasi ke generasi. Hari ini, izinkan diri yang terhormat ini untuk mencoba dan melihat seberapa kuat 9 api naga petir di lembah api terbakar Anda. Selama hantu tua Zhai Xing dan Huang Xuan diam-diam merasa marah di hati mereka, Ding Hizunse, yang telah menonton pertunjukan itu, tersenyum tipis. Dia juga memiliki dendam dengan Xiao Yan. Saat itu, cukup banyak sesepuh lembah sungai es telah meninggal di tangan yang terakhir. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, dia berakhir dengan wajah pucat karena campur tangan klan Gu. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak akan mengesampingkan dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik baginya. Ding He, apakah kamu juga berniat untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Ding Hizunse tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahan yang terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya menghabisi Xiao Yan, kemungkinan besar Tang Zhen ini hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Selain itu, selama Xiao Yan sudah mati, dia akan bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Karena dia tidak menjelaskan tentang hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu, Ding Hizunse tidak ingin menyerang dan membunuh Xiao Yan secara pribadi. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, Hall of Soul dan suku Phoenix Iblis Surga semuanya adalah faksi besar yang terkenal di dataran tengah. Fondasi mereka cukup kokoh. Meskipun klan Gu sangat kuat, tidak mungkin membuat mereka merasa takut. Saat ini, masih ada cukup banyak ahli yang tersisa di alun-alun. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Semuanya tanpa sadar merasa terdiam sesaat. Semua orang di langit itu bukanlah individu biasa. Jika mereka benar-benar akhirnya bertengkar, semuanya akan menjadi sangat menarik dan hidup. Haha, kami pasti akan membalas budi Ding Hizunse membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba juga menyebabkan hantu tua Zhai Xing dan Huang Xuan bersukacita. Mereka menangkupkan tangan ke arah Ding Hizunse. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke kelompok Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam, "Serang!" Bang! Teriakan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Zhai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan tersebut. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti elang besar yang menerkam mangsa mereka. Douk yang besar dan kuat mengguncang udara sampai gemetar. Xiao Yan, kamu bisa menjawab dendam ini untuk lengan yang patah sekarang. Hantu tua Zhai Xing memiliki ekspresi yang garang. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh tempat ini seperti guntur yang hebat. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia menyaksikan kerumunan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Matanya sedikit tertutup saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api warna coklat ungu bersiul seperti naga api di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api meletus dari dalam matanya yang hitam pekat. Hancurkan! Douki segera meletus dari tubuh kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar teriakan dingin yang pekat ini. Tekanan Douki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus secara tiba-tiba pada saat ini.